Saya suka musik sudah mulai dari kecil. SD saya sering dengar, kebetulan saya punya kakak itu mereka ada yang musisi, jadi mulai saya tertarik dengan musik mulai dari situ, dari SD. Terus SMP saya mulai coba pentas-pentas di sekolah, di tempat-tempat sekolah sudah mulai bermain di gitar. SMA saya kebetulan bergabung dengan band SMA, sudah mulai nyanyi, main musik. Dan terus ketika saya kuliah di Jogja, nah disitulah mulai awal saya benar-benar masuk ke dunia profesional untuk bermain musik di situ. Ya, saya mulai bermain musik di situ dengan teman-teman kampus to kampus. Terus saya memutuskan untuk sambil kuliah dan bermain di kafe sampai dengan sekarang. Dan di situ juga pernah saya mulai tertarik dengan membuat cover-cover lagu kakak saya, lagu daerah. Saya mulai membuat musik dengan gayanya saya, tapi kebetulan lagu itu milik kakak saya yang di sana, dia pernah membuat lagu itu dan saya coba merepackage-nya. Mulai ada beberapa lagu yang sudah mulai saya buat, saya coba share di YouTube, itu sudah sekitar mungkin belasan tahun yang lalu ketika saya masih di Jogja. Dan saya pindah ke Bali, dan bekerja siang hari saya bekerja di salah satu perusahaan di perhotelan, dan malamnya saya juga bermain musik dan mulai berkarya, membuat karya-karya saya sendiri, termasuk salah satu lagu ini, lagu Nggela. Lagu Nggela ini terinspirasi kecintaan saya terhadap kampung saya. Kebetulan kampung saya itu bernama Nggela. Dan mungkin saya sedikit menceritakan tentang Nggela, nama asal dari kampung Nggela. Nggela ini adalah seorang putri dari kepala suku atau orang pertama yang membuat kampung Nggela ini sendiri. Jadi Nggela ini adalah seorang putri, ceritanya ketika suatu sore Nggela ini dia ke pantai. Dia biasa tiap sore mandi di pantai. Di pantai itu ada semacam, kalau seandainya surut ada kolam. Jadi kolam, dia mandi di situ. Ketika dia mandi seperti biasa, nah datanglah kelompok pelaut. Nah, ketika mereka mau menghampiri, si Nggela ini akhirnya balik ke kampung. Dia ketakutan karena tumben-tumben ada orang yang datang, dan itu laki-laki. Nah, laki-laki itu bernama Jaya. Akhirnya mereka karena pikir bahwa ada perempuan, berarti dekat-dekat sini ada kampung. Nah, mereka berusaha mengikuti si Nggela, dan si Nggela ini lari ketakutan. Dia terus pulang ke kampungnya, dia melaporkan ke bapak ibunya bahwa dia diikutin oleh lelaki dengan kelompoknya, kelompok pelaut Jaya itu. Sesampai di kampung dia menceritakan bahwa kayaknya lelaki ini akan mungkin berbuat sesuatu dengan dia. Akhirnya si Jaya ini dia coba ke kampung dan berbicara dengan bapaknya Nggela. Ketika mereka berbicara bahwa ternyata si Jaya ini punya maksud baik, bahwa dia ingin mungkin bersosialisasi dengan orang kampung. Akhirnya karena Nggela ini merasa malu dilihat dia sedang mandi, akhirnya ketika mereka berbicara terjadilah kesepakatan bahwa Nggela ini dinikahin oleh Jaya. Nah, terus berkembang, akhirnya mereka mendirikan sepakat untuk hidup bersama di situ. Akhirnya berkembang menjadi suatu kampung yang namanya Nggela. Nah, itu mungkin inspirasi dari awal dari lagu itu. You're so beautiful. Makna dari lagu ini adalah tentang Putri Nggela itu sendiri. Jadi mungkin saya menceritakan bahwa Putri Nggela ini saya mengibaratkan dia adalah putri dari padang sabana. Kebetulan memang seperti kita tahu bahwa daerah kita kering, sabana, di sana banyak sabana. Saya menggambarkan dia bahwa dia tumbuh berkembang di padang sabana, dan juga saya menggambarkan dia adalah the sunrise of sabana juga di situ. Karena dia punya tingkah laku yang baik,
dia punya tutur kata yang baik, dia rajin membantu orang tuanya, dia disenangi oleh orang sekitarnya di kampungnya, termasuk pria-pria semua mengagumi dia. Nah, itu inspirasi saya untuk lagu Gela dan maknanya. Proses lagu Gela ini ketika saya terinspirasi di rumah, saya coba memainkan gitar, saya coba membuat nada, akhirnya saya menulis lagu ini. Ketika saya menulis lagu ini, saya coba mainkan dan saya coba rekam di handphone saja. Oh, ternyata enak. Saya coba dengarkan ke teman-teman, terlebih keluarga saya, anak saya, istri saya. Oh, enak, lumayan nadanya, lumayan bagus. Dan ketika saya main di satu tempat, saya coba merekamnya, saya coba angkat ke YouTube, dan ternyata ada adik saya di ND, kebetulan mereka mau membuat sedikit film dokumenter mengenai lagu Gela ini. Nah, disitulah dia meminta saya untuk, Om, tolong bantu saya untuk mungkin soundtrack dari film tersebut. Akhirnya saya coba, saya dengan ada salah satu musisi di ND yang kebetulan stay di Surabaya, namanya Louis Thomas Ire. Nah, kebetulan kami berkolaborasi dengan Kak Yani, juga ada orang ND juga, Yani. Kebetulan dia NTT Voice, salah satu anggota NTT Voice. Di situ juga kami bertiga mulai membahas dan membuat musik tersebut. Jadi saya coba mendengarkan lagu, kita bahas di situ. Louis Thomas Ire ini sebagai musik direkturnya, dia membuat musiknya, terus ditambah dengan di belakangnya ada Kak Yaninduru yang membuat aransemen untuk akapelanya. Nah, disitulah jadi kami bertiga untuk kolaborasi. Setelah kami proses rekaman, buat musik di Surabaya, saya merekam di Bali. Akhirnya kami menyatukan itu. Setelah filenya sudah nyatu, akhirnya kami mencoba untuk mempublishkan lagu tersebut. Akhirnya muncul di beberapa media digital. Pesannya tuh simple, bahwa kita marilah kita mencintai budaya kita. Lagu itu kan ekspresi saya mencintai kampung adat Gela. Jadi saya coba mengekspresikan menurut saya lagu itu dengan historikalnya seperti itu. Saya mengajak mungkin teman-teman musisi semua atau pelaku budaya semua, mari kita mencintai budaya kita. Apa yang bisa kita perbuat mungkin lewat karya kita, seperti contohnya saya lewat musik saya bisa berkarya, dan mungkin teman-teman lain atau sahabat-sahabat saya yang lain yang punya karya atau punya pemikiran-pemikiran untuk mengangkat budaya kita, itu mungkin pesan saya. Jadi terus berkarya, kita angkat budaya kita, dan itu merupakan identitas kita yang harus kita tunjukkan bahwa kita eksis, kita punya budaya yang cukup bagus, dan mudah-mudahan semua orang senang dengan budaya kita, merupakan bagian dari Indonesia keseluruhannya. Gela, oh Gela, the sunrise of Sabana, oh Gela. Karena kecintaan saya, makanya saya coba juga memperkenalkan bahasa, dalam artian musik itu universal. Jadi seperti saya pun bermain di kafe, kita menyanyikan lagu, misalnya lagu Latin, lagu-lagu bahasa orang, tapi karena lewat musik itu universal, jadi semua orang bisa terima. Dan di situ saya sengaja lebih agak sedikit masukkan sedikit bahasa Inggris, biar mereka ada gambaran, ini tentang Flower of Sabana. Mungkin ini paling tidak mereka dapat menggambar, ini tentang sebuah keindahan. Mungkin walaupun mereka tidak mengerti secara keseluruhan, tapi ada gimmick-gimmick di situ yang saya berikan, dan dengan aransemen musik yang ringan, jadi lebih easy listening, dan sehingga bahasa itu tidak menjadi masalah. Jadi tinggal mudah-mudahan bisa lebih diterima di masyarakat. Single pertama dari saya yang saya publiskan di khususnya beberapa media digital, iya.
kebetulan sebelumnya sudah buat beberapa lagu, cuman memang belum sampai di beberapa digital, cuman di YouTube. Di YouTube sudah saya buat, saya angkat terlebih lagu sebelum ini ada lagu berjudul Walau Sai. Itu juga saya coba mengangkat bahwa khususnya kita di rantau orang ini, Walau Sai itu berarti mengajak kita untuk pulang. Pulang dalam artian bukan pulang untuk, mungkin secara fisik kita mungkin tidak pulang, tapi karya kita, terus sumbangsih kita, mungkin pikiran kita untuk bisa membangun daerah kita. Itu saya di lagu judulnya Walau Sai, untuk mengajak kita untuk mari kita sama-sama untuk membangun daerah dengan memberikan sumbangsi, itu yang pulang membangun daerah gitu. Kebetulan beberapa tahun lalu saya pernah ke Australia. Saya juga memperkenalkan lagu saya di situ. Kebetulan saya diberi kesempatan untuk membawakan lagu sendiri di situ. Saya berkolaborasi dengan ada penari, dan saya harap juga mungkin lagu Nggela ini bisa arahnya ke sana. Dan kebetulan saya juga sudah membuat lagu. Sekarang lagi digarap juga sama Luis juga. Saya akan berkolaborasi dengan ada kakak senior saya yang di ND. Kebetulan stay di sini, Ibu Maya Ahas. Di situ nanti saya juga berkolaborasi dengan, saya akan bikin choir di situ, semacam gospel. Jadi lagu ini berceritakan tentang seorang ibu, bagaimana keluhan seorang anak melihat ibunya di sana sendiri di kampung halaman. Masih juga cerita tentang kampung halaman. Jadi cerita luapan perasaan seorang anak melihat ibunya sendiri di kampung halaman, kita di tanah rantau. Gambarannya seperti itu. Saya lagi kami garap itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi, karena lagu mentahnya sudah saya berikan ke teman-teman untuk dipelajari, mungkin one day bisa terrealisasi. Saya cuman berpesan, jangan berkecil hati, jangan takut. Apa yang kita punya, apa yang kita pelajari, biar sedikit sederhana, sesederhana apapun itu, coba kita tunjukkan identitas kita, bahwa kita ini bermain musik, berikanlah originalitas kita. Dari karya-karya kita harus terus berkarya. Jangan terus kita terlena dengan memainkan karya orang lain. Berkaryalah, apapun itu, dalam bentuk apapun, mungkin lagu daerah, lagu apa, pokoknya original kita itu yang perlu kita angkat. Itu pesan saya. Nggela, oh Nggela, a flower of Sabana. Oh Nggela, you're so beautiful. Wakibara fumoru ijumono gorandara wamuri ganua aletana kawatamara. Nggela, oh Nggela, the sunrise of Sabana. Oh Nggela, oh Nggela, oh watakule ate omasangere buladala garetawan no imusama. Kau sana ate ine ame kemana na no ate masa. Rendo ate hiro haru pere jango talo ngepu kawata Nggela, Nggela. Nggela, a flower of
tetap sabar.